Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Rekayasa Genetika dengan dosen pengampu Prof. Hermin Pancasakti Kusumaningrum dari program studi Bioteknologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Jadi, di sini kami akan membahas mengenai cloning gen dan salah satu aplikasinya. Anggota kelompok 1 yaitu Linda Rahmawati Maulida Azizah, Tessa Evangeline, Balkis Febi, Anissa Wina, Raisa Tahira, Gendis Safira, Hanisa Nur, dan Salsabila Azara Taufik. Nah, cloning gen ini merupakan teknik untuk menciptakan duplikat suatu organisme identik dengan induknya tanpa melalui perkawinan. Cloning gen dilakukan dengan menyisip sel inang dengan gen identik yang direplikasi dari sel donor. Jadi teknik cloning gen ini sangat efektif untuk menghasilkan banyak salinan homolog dari suatu fragmen DNA. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen cloning. Jadi apa aja sih yang dibutuhkan atau diperlukan di dalam cloning ini? Yaitu ada DNA donor sebagai insert, terus endonuklease restristik, selanjutnya ada vektor, DNA ligase, dan sel inang sebagai hostnya. Apa sih tahapan-tahapan cloning gen? Di berikut adalah ilustrasi tahapan-tahapan untuk mengkloningkan suatu gen. Jadi pertama dapat dilihat di sebelah kiri, gen yang diinginkan atau DNA donor dimasukkan ke dalam vektor. Kemudian jadilah molekul DNA rekombinan. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke tahap transformasi, di mana DNA rekombinan dimasukkan ke dalam host cell atau sel inang. Jadi DNA rekombinan ini akan bereplikasi di dalam sel inang. Kemudian terakhir, sel inang ini akan membelah yang mana di dalamnya mengandung gen yang diinginkan. Aplikasi cloning, desain, optimasi, dan cloning gen pretrombin 2 sintetik untuk produksi trombin sebagai komponen lem fibrin. Lem fibrin memiliki kemampuan untuk merekatkan dan menutup luka, sehingga sangat berpotensi menggantikan teknik jahitan pasca operasi. LF sebagai bahan bioadesif tersusun atas fibrinogen, trombin, kalsium, dan faktor 13. Saat ini, trombin pada LF komersial umumnya terbuat dari plasma beku segar sapi. Hanya saja, ketidaktersediaan produk ini di Indonesia menyebabkan harus diimpor dengan harga yang sangat mahal. Dalam kajian ini didesain dan dilakukan cloning gen pretrombin 2 manusia sintetik sebagai prekursor trombin. Gen PT2 pada posisi C-terminal difungsikan dengan suatu pengkode intein diikuti oleh gen domain pengikat kitin yang bermanfaat dalam proses pemurnian. Bahan dan metode. Galur vektor bahan kimia media. Yang pertama, E. coli top 10F sebagai galur inang. Yang kedua, PMAT sebagai vektor cloning komersial. Yang ketiga, media luria bertani. Yang keempat, antibiotik terasiklin dan ampicillin. Yang kelima, agar. Yang keenam, enzim restriksi. Yang ketujuh, T4DNA ligase. Yang kedelapan, TWIN1 sebagai vektor ekspresi. Yang kesembilan, gen PT2 sintetik. Metode yang pertama, galur ditumbuhkan dalam media LB yang disuplemen oleh antibiotik tetrasiklin dan ampicillin. Metode desain dan optimasi kodon gen PT2. Gen PT2 sintetik dirancang dengan urutan asam amino yang termuat pada gen bank. Yang kedua, kodon preferensi E. coli yang diinangkan termuat dalam kodon usage database. Yang ketiga, optimasi kodon menggunakan perangkat lunak optimizer dan graphical codon usage analyzer. Kemudian metode konstruksi fusi PT2 dan vektor PTWN1. Pemurnian dan ekspresi PT2 dan E. coli dengan sistem impact twin. Gen PT2 sintetik dirancang dengan sisi restriksi SOL dan DEL. PMAT PT2 dipotong dengan enzim restriksi SOL dan DEL.
PT2 sintetik digabungkan dengan vektor ekspresi PTWN1. PTWN1 dipotong secara paralel dengan enzim restriksi. Fragmen PT2 disambungkan ke PTWN1 dengan T4 DNA ligase. Lalu plasmid PTWN1 PT2 dihasilkan. Metode transformasi PTWN1 PT2 ke dalam sel kompeten E. coli top 10F. Metode kejutan panas digunakan untuk mentransformasikan PTWN1 PT2 ke dalam sel E. coli. Koloni transforman E. coli yang sudah mengandung PTWN1 PT2 diseleksi dengan media mengandung antibiotik tetrasiklin dan ampicillin. Dengan QI agent spin plasmid mini prep test kit digunakan untuk mengisolasi plasmid rekombinan PTWN1 PT2 dari koloni E. coli. Plasmid rekombinan hasil pemurnian dianalisis dengan elektroforesis. Kemudian plasmid dianalisis restriksi. Lalu urutan nukleotida ditentukan dengan metode sequencing DNA serta hasil sequencing disejajarkan dengan program bioedit. Desain dan optimasi gen PT2 manusia. PT2 sintetik dirancang berdasarkan urutan asam amino yang termuat dalam gen bank dan penggunaan kodon preferensi E. coli yang termuat dalam kodon usage database. Urutan nukleotida PT2 yang berukuran 924 pasang basa dianalisis dengan software GCUA dan didapat hasil 9 jenis residu asam amino PT2 dikode oleh kodon yang tidak preference bagi E. coli, sehingga kemungkinan tidak akan diekspresikan secara efisien. Kodon-kodon yang belum preference diubah dengan kodon E. coli agar diperoleh asam amino PT2 dengan kodon pengode yang preference dengan E. coli. Tingkat ekspresi protein yang mengandung kodon hasil optimasi lebih tinggi daripada protein yang mengandung kodon tidak teroptimasi. Konstruksi plasmid rekombinan atau konstruksi P-twin1 PT2. PT2 manusia dikonstruksi dalam bentuk fusi pada bagian N-terminal C inten CBD atau ujung C PT2. Pada ujung keduanya disisipkan sisi pemotongan yakni basa nitrogen CATATG pada ujung 5 aksen dan basa nitrogen CTCGAG pada ujung 3 aksen agar gen PT2 dapat digabung dengan P-twin1. Penyisipan gen PT2 manusia sintetik pada P-twin1 dilakukan pada bagian inten SSP DNA B. Konstruksi plasmid rekombinan dan langkah selanjutnya yaitu transformasi inang E. coli top 10F. PT2 sebagai DNA target terlebih dahulu dipotong dari plasmid PMAT dan kemudian diligasi dengan vektor ekspresi P-twin1. Plasmid PMAT yang membawa PT2 berhasil dipotong dan diperoleh fragmen DNA PT2 yang siap diligasi dengan vektor ekspresi P-twin1. Pemotongan PMAT dan PT2 ini menggunakan enzim restriksi XHI dan BAM-HI menghasilkan dua pita berukuran kurang lebih 936 base pair untuk PT2 dan kurang lebih 2374 base pair sebagai PMAT. Vektor ekspresi P-twin1 juga dilinearkan dan diperoleh dua pita berukuran kurang lebih 6.697 base pair yang diduga P-twin1 linier dan kurang lebih 678 base pair sebagai multiple cloning site. Pita DNA PT2 dan P-twin1 yang telah linier berhasil dimurnikan dari gel agarosa. Karakterisasi hasil cloning. Di sebelah kiri terdapat hasil perbandingan urutan DNA gen PT12 hasil rancangan dengan gen PT12 hasil cloning. Untuk mengkonfirmasi keberhasilan ligasi dan memastikan kesesuaian urutan nukleotida gen PT2 hasil ligasi dengan hasil rancangan optimasi, sebanyak 10 mikroliter plasmid P-twin1 PT2 dengan konsentrasi 100
miligram per mililiter ditentukan urutan nukleotidanya dengan DNA sequencer oleh microgene. Kesimpulan, optimasi kodon gen target sesuai kodon preferensi inang dapat meminimalkan efek bias kodon yang berpengaruh pada ekspresi protein. Penggunaan gen sintetik lebih efisien dan efektif dibandingkan proses isolasi dari sumber alami. Prospeknya, hasil cloning PT2 manusia sintetik akan diproduksi dalam sistem ekspresi E. coli sebagai salah satu komponen lem fibrin pengganti teknik jahitan pasca operasi.